Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kepada pokok pembahasan. Di sini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, kita dapat memahami gerak makhluk hidup dan gerak sistem pada manusia. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis tulang sistem gerak pada manusia. Terus kita dapat mengetahui upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Oke, selanjutnya. Nah, sistem gerak manusia, tahukah kamu kita mempunyai sistem gerak yang dapat mengetahui tubuh sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Apakah tulang dan otot itu? Bagaimana cara tulang dan otot menggerakkan tubuh kita? Bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Terganggunkah sistem gerak? Next. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya ada dua macam tulang, yaitu tulang rawan atau kartilago, terus tulang keras atau osteon. Oke. Nah, tulang rawan atau tulang rawan hialin, bentuk tulang rawan terbanyak. Nah, ini gambarnya. Terus yang kedua itu tulang rawan elastis, bersifat lentur. Ini gambarnya. Terus ada tulang rawan fibrosa, bersifat kurang lentur. Ini ada gambarnya ya. Nah, tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Nah, sel tulang keras disebut osteosit yang membentuk konsentrasi berlapis-lapis. Nah, dalam tulang keras, saluran Havers. Nah, ini ada saluran Havers, membentuk darah penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Havers melalui kanalikuli. Ini gambar kanalikulinya ya. Nah, dari saluran oksigen, makanan dan membuang limbah. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Terus tulang pipa. Nah, tulang pipa ini berbentuk tabung dan umumnya berongga. Nah, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu diafise, epifise, dan cakrapifise. Contohnya tulang paha, betis, kering, hesta, dan pengumpil. Nah, selanjutnya yaitu tulang keras, tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih dan berongga. Contohnya tulang rusuk, belikat, dan tengkorak. Terus ada tulang pendek berbentuk silindris. Contoh pergelangan kaki dan tangan. Nah, ini gambarnya ya. Nah, tulang keras selanjutnya yaitu tulang tak beraturan. Nah, tulang tak beraturan ini contohnya tulang belakang kita ya. Nah, untuk pembentukan tulang, proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Nah, pembentukan tulang dimulai setelah berbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga terisi osteoblast. Oke, next ya. Susunan rangka tubuh manusia, yaitu ada fungsi rangka tubuh. Nah, memberi bentuk tubuh pastinya. Nah, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, tempat menyimpan energi. Nah, rangka manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu aksial, sumbu tubuh. Nah, yang tengah sumbunya ya. Rangka apendikular atau anggota tubuh, bagian lengan, bagian kaki ini termasuk anggota tubuh. Oke, next. Rangka aksial, tulang tengkorak terdiri atas tulang tempurung, kepala, tulang wajah, telinga. Ini ya gambarnya.
Rangka aksial selanjutnya yaitu tulang belakang atau vertebrae. Nah, berfungsi penyangga berat badan, melakukan berbagai posisi dan gerakan. Rangka aksial selanjutnya itu ada tulang dada dan rusuk. Nih, dada dan rusuk. Ya. Nah, rangka aksial selanjutnya yaitu rangka apendikular atas tadi ya. Apa sih apendikular tadi? Yaitu anggota tubuh. Nah, anggota tubuh dari bagian atas yaitu ada lengan. Nah, selanjutnya rangka apendikular bawah. Nah, ini bagian kaki terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Selanjutnya itu ada hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Nah, ini struktur sendinya, bentuk tulangnya bagaimana ini ya. Nah, hubungan antar tulang ini ada sendi mati ya, sinartrosis. Terus ada sendi kaku, amfiartrosis. Dari contoh dari sendi mati yaitu hubungan antar tulang tengkorak ya. Kalau sendi kaku contohnya sendi antar tulang belakang ya. Nih, di bagian antar tulang betis dan tulang kering juga. Oke. Nah, ada sendi gerak atau diartosis. Nah, ini tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi dan cairan sendi. Oke, next. Ada sendi gerak diartosis. Nah, sendi gerak ada 4 macam, yaitu sendi engsel, peluru, pelana, dan putar. Ini bagian-bagiannya. Ada sendi peluru di bagian sini, terus sendi putar ada di bagian sini, terus sendi engsel ada di bagian lengan, terus sendi pelana ada di lengan tangan ya. Nah, sendi gerak dari diartosis yaitu pertama ada sendi engsel, sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contoh lutut, siku, ruas antar jari. Seperti ini bentuknya. Oke, next. Sendi gerak diartosis yang selanjutnya ada sendi peluru. Nah, sendi yang memungkinkan terjadinya gerak ke segala arah. Nih, contohnya sendi antara gelang bahu di tulang dan tulang lengan atas serta antara tulang paha dan gelang panggul. Ya. Selanjutnya sendi gerak diartosis yang sendi putar. Ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang lainnya. Contohnya sendi antara tulang atlas dan tulang leher. Nah, kepala kalau berputar ke kiri dan ke kanan itu yang meramakan dengan sendi putar. Sendi gerak diartosis yang selanjutnya yaitu sendi pelana. Kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos dua. Contohnya pada gambar di samping ini ya. Nah, sendi tulang ibu jari termasuk sendi pelana seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ciri-ciri kontraktibilitas, terus ekstensibilitas dan elastisitas. Nah, selanjutnya jenis-jenis otot. Nah, ada otot lurik. Seperti gambar di samping ini memiliki garis gelap, terang, aktin dan miosin. Otot serat lintang, aktin dan miosin komponen penggerak otot, berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Oke, selanjutnya ada otot polos berinti satu. Nah, ini ada inti satu. Nah, lambat, tidak cepat lelah, contohnya organ dalam tubuh, pencernaan, kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Selanjutnya ada otot jantung berinti banyak di tengah. Nah, ini banyak ya. Contoh gambarnya terletak di jantung, berbentuk serabut lurik, bercabang, bekerja secara otonom. Selanjutnya ada sifat kerja otot antagonis. Nah, kerja dua otot yang berlawanan, kontraksi relaksasi.
fleksi dan ekstensi. Nah, ada abduksi dan aduksi, pronasi dan supinasi. Yang keempat ada depresi dan elevasi ke bawah dan ke atas. Oke. Selanjutnya, sifat kerja otot sinergis, kerja dua otot yang saling bekerja sama. Contoh, otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Selanjutnya, gangguan dan kelainan rangka dan otot, gangguan dan kelainan tulang, sinergis, skoliosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan, lordosis, kifosis, osteoporosis, dan rakitis. Nah, ini adalah gambar-gambar dari gangguan tulang belakang yang memiliki kelainan. Ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, ini adalah sikap duduk yang benar. Kalau duduk yang usahakan yang benar ya, anak-anak. Oke, selanjutnya ada gangguan dan kelainan persendian. Ada artritis eksudatif dan artritis seika, dislokasi dan terkilir, ada akilosis. Selanjutnya ada gangguan dan kelainan otot, antropi, hipertrofi, kram, tetanus. Nah, ini tetanus dan metania gravis, penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Nah, ini bakteri. Gejala otot terus dan menerus berkontraksi. Oke, anak-anak, selanjutnya yaitu ada soal sistem gerak manusia. Ini wajib untuk dikerjakan di buku kalian masing-masing. Nah, ada soal pertama yaitu melengkapi gambar rangka manusia di samping sesuai dengan namanya ya. Ini nomor 1 apa, terus nomor 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa, 7 apa, dan 8 apa. Oke ya. Yang kedua, ada jelaskan jenis sendi di bawah ini dan berikan contohnya. Ini jenis sendi apa ya? Tadi sudah belajar yang di materi yang di depan tadi. Oke, next. Soal sistem gerak selanjutnya itu ada yang ketiga, gambarlah 3 jenis otot dan jelaskan ciri-cirinya. Ya, 3 tadi apa ya? Ada gambarnya seperti apa dan jelaskan ciri-cirinya masing-masing. Yang keempat, nah ini penderita tetanus menunjukkan kondisi kaku dan kejang di seluruh tubuhnya. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian pada penderita. Jelaskan penyebab terjadinya kejang pada penderita tetanus. Oke ya, jangan lupa dijawab di buku tulis masing-masing. Berikan nama, nomor absen, dan kelasnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.